Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan jaringan dari kasus 2, di mana di sini ada sebuah server, sebuah switch, sebuah router, dan 2 buah PC, di mana dihubungkan dengan kabel straight dan router ke PC1 dihubungkan dengan kabel konsol. Marilah kita coba di Cisco Packet Tracer yang telah kita install. Di mana kita bisa beri nama jaringan sebelah kiri dengan menggunakan NOT, yaitu 200.1.1.0/24, dan jaringan yang kanan 200.1.2.0/24. Selanjutnya, kita akan melakukan pengalamatan di mana server 0 bertindak sebagai server DHCP. Kita masukkan IP configuration terlebih dahulu, yaitu 200.1.1.7, kemudian subnet masknya, terus lalu default gateway-nya 200.1.1.1. Setelah itu, kita masuk ke config, lalu pilih DHCP, dan pilih on, kemudian default gateway-nya kita rubah menjadi 200.1.1.1, di mana di sini kita bisa mulai dengan dua start IP address-nya di 200.1.1.2. Save. Kemudian kita masuk ke switch. Enable. Kemudian configure terminal. Lalu service password encryption. Kemudian enable secret password, yaitu di mana passwordnya adalah praktek 2. Lalu line console now. Kemudian masukkan password, yaitu praktek 2. Lalu kita coba login. Kemudian exit. Lalu masukkan line PTY04. Kemudian masukkan lagi passwordnya praktek 2. Lalu login, exit, kemudian kita tuliskan banner atau warning dengan menuliskan warningnya min.
Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1 dengan IP address-nya ini diketahui 200.1.1.5. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown untuk perintah mengaktifkan. Setelah itu jika sudah, kita copy. Kemudian kita pindah ke router. Router kita bisa pilih no karena belum melakukan konfigurasi, lalu enable, lalu configure terminal, kemudian service password encryption, kemudian enable secret password, di mana passwordnya adalah praktek 2. Lalu line console 0. Untuk perintah ini bisa diacak, tidak harus secara urut. Kemudian masukkan password, yaitu praktek 2. Lalu login, kemudian exit. Masuk lagi ke line -0. Setelah itu ketikkan lagi password praktek 2. Kemudian login. Jika sudah exit, lalu kita tuliskan lagi banner mode B dengan menggunakan NIM saya, yaitu 12.12.50.4623. Jika sudah, kita masuk ke interface fast Ethernet 00, di mana IP address-nya adalah 200.1.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan dengan menuliskan perintah shutdown, no shutdown, Jika sudah, exit. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 01. Karena IP address-nya adalah 200.1.2.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Lalu kita bisa end, Kemudian setelah itu jika sudah copy RESP. Lalu kita mulai melanjutkan dengan visi 0. Visi 0 IP configuration DHCP.
Kalau DHCP, maka IP address akan muncul dengan sendirinya, di mana IP address-nya adalah 200.1.1.2. Kemudian untuk PC1 kita masukkan IP-nya statik, yaitu dengan IP address 200.1.2.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian default gateway-nya adalah 200.1.2.1. Jika sudah, saya akan melakukan tes konektivitas, di mana akan mulai melakukan ping dari PC 0 ke switch 0. Ping 0 ke switch 0. Ping 200.1.1.5. Jika sudah reply, kemudian saya akan melakukan tes dari PC 0 ke router 0 dengan fase dan netnya 00. Ping 200.1.1.1. Jika sudah berhasil, saya selanjutnya akan melanjutkan ping dari PC1 ke router 0 FA01. Ping 200.1.2.1. Kemudian saya akan melakukan ping ke PC 0 200.1.1.2. Sekarang kita akan coba ping dari server 0 ke PC 0. Ping 200.1.1.2. Selanjutnya kita coba ping ke PC1, yaitu 200.1.2.2. Selanjutnya saya akan coba melakukan yang namanya telnet. Ini kita masuk terlebih dahulu, masukkan passwordnya yaitu praktek 2, lalu enable, kemudian masukkan lagi praktek 2. Jika sudah, saya akan melakukan telnet ke switch 200.1.1.5. Sama passwordnya praktek 2, di mana telnet ini digunakan untuk mengontrol switch yang sudah diberi IP address dari jarak jauh. Yaitu saya terlihat di sini menggunakan router 0 yang masuk ke switch. Enable praktek 2, kemudian jika saya ingin
mengetahui apa saja perintah yang apa saja yang sedang dijalankan oleh switch, kah, stop, run. Dan untuk keluar dari telnet, cukup tuliskan exit. Maka kita sudah kembali ke router. Selanjutnya, saya akan coba melakukan telnet lompat. Dari saya akan coba lakukan telnet ke 200.1.1.5. Passwordnya sama, praktek 2, enable, kemudian masukkan lagi praktek 2. Jika sudah masuk ke switch dari PC1, kita bisa melakukan perintah apa saja. So, misalkan kita tuliskan show IP. Oke. Sudah ada show IP interface. Kita akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita bisa exit. Maka akan kembali lagi ke router. Kita bisa exit lagi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.